Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Muhammad Askar Jidan dari Offering G12 dengan NIM 240514600936. Di sini saya dari Prodi S1 Teknik Mesin dan hadirnya saya di frame kamera ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir ya teman-teman, untuk syarat kelulusan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis Project Based Learning atau PJBL. Nah, di sini saya membawakan tema dasar otomotif ya teman-teman, dimana kita sendiri tahu kalau di dunia otomotif itu ada yang namanya oli teman-teman, dan judul project saya untuk kali ini adalah benarkah semakin kental oli akan semakin bagus dalam menjaga mesin kendaraan. Nah, untuk asumsi ini lumayan banyak yang mendebatkan ya teman-teman, karena nggak sedikit orang yang menganggap oli kental itu bagus. Ada juga yang mendebatkan kalau oli kental itu bikin mesin jadi cepat rusak. Jadi yang mana yang benar? Mari kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini ya teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu oli ya. Mungkin teman-teman sudah pada tahu lah ya, oli mesin, oli garden, ya semacam itu. Jadi oli itu adalah cairan fluida yang biasa digunakan dalam dunia otomotif. Nggak cuma dunia otomotif sih, banyak juga di dunia industri lain ya teman-teman. Cuman karena kita membatasi untuk dunia otomotif ya sudah. Fluida ini dirancang untuk dapat melumasi ya teman-teman, melumasi komponen mesin yang bergesekan. Contohnya piston dengan dinding silinder. Pada dasarnya oli memiliki 3 fungsi utama ya teman-teman, yang umum lah, yaitu tadi sebagai pelumas, terus yang kedua adalah sebagai pembersih. Loh, kok bisa jadi pembersih? Jadi cairan oli ini dia bisa membawa partikel-partikel karbon yang kecil-kecil itu ikut bersama oli bersirkulasi ya teman-teman. Jadi jadi partikel-partikel karbonnya itu nggak numpuk di ruang bakar ya teman-teman, nggak numpuk di kerak, nggak jadi kerak di piston lah. Jadi membuat lebih efisien ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah sebagai pencegah karat. Ya, kita sendiri tahu nanti di tahun 2026 katanya mau diterapkan etanol 10%, yang dimana mesin-mesin kendaraan Indonesia ini belum sanggup ya teman-teman, dalam artian belum cukup compact untuk dipakein etanol 10% ya, karena itu lumayan tinggi teman-teman. Nah, pencegah karat, kok bisa mencegah karat? Ya dimana kita tahu ya teman-teman, kalau udara bercampur dengan air itu akan mengoksidasi komponen logam. Nah, tugas oli di sini adalah untuk mencegah oksidasi itu ya teman-teman. Gitu. Kembali ke topik utama kita hari ini ya teman-teman, yang dimana semakin kental oli semakin baik dalam menjaga mesin. Ya, asumsi ini nggak sepenuhnya salah juga nggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Menurut Tejo dari DSM yang merupakan Federal Oil Center di Jakarta Selatan mengatakan, menggunakan oli yang lebih kental tidak akan membuat motor menjadi lebih awet. Di beberapa jenis motor itu malah jadi kurang awet ya teman-teman, dalam artian mesinnya menjadi nggak enak, berat, atau malah cepat aus komponen nggak sesuai umurnya ya. Berarti menggunakan oli yang terlalu kental malah bisa menyebabkan kerusakan ya teman-teman di beberapa jenis motor ya. Menggunakan oli yang terlalu kental itu juga punya yang namanya efek samping. Oke.
Meskipun ya jika kita menggunakan oli yang kental itu membuat mesin menjadi lebih halus suaranya, dan di beberapa jenis motor membuat komponen mesin menjadi sedikit lebih awet. Tapi membuat mesin itu menjadi kerja keras ya teman-teman, yang dimana biasanya enteng tarikannya, itu tarikan awalnya enteng menjadi lebih berat ya teman-teman, karena olinya kan kental, dan oli kental kan sirkulasinya lambat. Begitupun sebaliknya teman-teman, jika kita menggunakan oli yang lebih encer itu dapat membuat mesin suaranya sedikit lebih kasar, dan juga komponennya mungkin tidak seawet menggunakan oli kental teman-teman. Tapi efeknya itu adalah mesin bekerja lebih enteng. Jadi cocok untuk kita yang mau stop and go di daerah perkotaan yang macet ya teman-teman. Oli yang lebih kental tentunya memiliki sirkulasi yang lebih lambat teman-teman ya, karena orinya kental ya, jadi sirkulasinya sedikit lebih lambat daripada oli yang encer ya teman-teman. Dan ini tidak sesuai dengan spesifikasi beberapa jenis motor, apalagi motor kalian Beat ya. Nah, selain membuat kerja mesin lebih berat, oli kental itu juga cenderung membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros ya teman-teman, karena kan mesinnya kan kerjanya lebih berat ya daripada oli yang encer. Jadi mesinnya tuh kayak gaspolnya tuh bener-bener yang berat banget. Nah, jadinya dia sedikit lebih boros daripada oli yang encer ya teman-teman. Oke. Jadi untuk menghindari ya menggunakan oli yang terlalu kental, teman-teman bisa mengecek spesifikasi oli yang dibutuhkan kendaraan teman-teman. Itu biasanya ya di Google ada, di buku panduan penggunaan juga ada ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan mesin teman-teman ya, jangan menggunakan yang terlalu kental ya, jangan juga yang terlalu encer ya teman-teman. Jadi ya dicek saja spesifikasi oli yang dibutuhkan kendaraan kalian ya teman-teman. Ya, dari semua spekulasi di atas, saya bisa menyimpulkan bahwa oli yang lebih encer itu membuat tarikan mesin menjadi lebih responsif, namun suaranya menjadi lebih kasar dibandingkan dengan oli yang kental. Namun sebaliknya, oli kental itu bisa menjaga komponen dan membuat mesin menjadi lebih halus ya suaranya teman-teman. Tapi ya lebih boros bahan bakar karena kan kerjanya berat mesinnya. Jadi penting untuk teman-teman ketahui spesifikasi dan kebutuhan oli setiap mesin kendaraan teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah pilih oli ya. Jangan pakai oli yang kental di motor Beat ya, karena itu tidak cocok teman-teman. Apalagi sampai menggunakan minyak goreng di mesin motor. Saatnya sudah jelas nggak cocok ya teman-teman. Minyak goreng ya buat goreng, oli mesin ya buat mesin. Kalau minyak goreng teman-teman pakai di mesin, yang ada mesinnya brojol. Emangnya kalian mau bikin telur ceplok apa pakai minyak goreng di motor? Baik, mungkin segini aja dulu ya teman-teman, karena mungkin jika terlalu panjang atau terlalu bertele-tele nanti teman-teman malah bosan nontonnya ya kan. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman, karena manusia nggak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman.
Baik, saya akhiri. Saya Muhammad Askar Jidan, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.